Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Sulaiha dari kelas B D3TLM ingin memaparkan penjelasan materi mengenai relasi makna kata. 1. Homonim homograf adalah kata yang memiliki makna berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. Contoh, Taman Mita penuh dengan bunga. Bunga Citra Lestari adalah seorang penyanyi. 2. Homonim homofon adalah kata yang penulisannya berbeda tapi makna sama. Contoh, 7 adalah angka 7 arah. 3. Polisemi merupakan bentuk bahasa yang mempunyai makna lebih dari satu. Contoh, jatuh atau terpeleset, turun atau merosot, bunga atau tanaman, gugur atau meninggal, dan sakit atau gila. 4. Sinestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, tersenyum kecut, obrolan pedas, berbau manis, wajahnya dingin, dan suasananya hangat. 5. Peyoratif adalah penggeseran atau perubahan makna menjadi lebih buruk dan lebih rendah daripada makna asal. Contoh, istri menjadi bini, melahirkan menjadi beranak, menikah menjadi kawin, telak menjadi cerai, dan pelayan menjadi pembantu. Sedangkan amelioratif adalah suatu proses perubahan arti yang arti barunya dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya daripada dahulu. Contoh, buta menjadi tunanetra, mati menjadi meninggal. 7. Hiponim atau kata khusus adalah sebuah kata atau frasa yang gugus semantiknya atau artinya tercakup dalam kata lain, yaitu hipernimnya atau kata umumnya. Contoh, bandeng atau ikan, mobil atau kendaraan, manggis atau buah, jangkrik atau serangga, dan tulip atau bunga. Selanjutnya adalah kelas kata. 1. Nomina adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, nomina kontra rumah. Nomina abstrak keadaan, nomina khusus bone, nomina umum kampus, dan nomina kolektif warga. 2. Nominal memiliki arti dalam kelas kata adjektiva atau kata sifat. Rumusnya subjek tambah predikat. Contoh, suara azan sangat enak didengar. Nusantara adalah nama lain Indonesia. Hidup di Korea sangat mahal. Ayam mati tertabrak mobil. Dan Ibu Sri Wahyuni adalah dosen bahasa Indonesia. 3. Verba adalah kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. Contohnya, mencangkul, mencuci, memasak, memberi, dan mengangkat. 4. Adjektiva adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda secara umum. Contohnya, keras, jatuh, kaya, cantik, dan indah. 5. Objek adalah hal yang dikenal atau dikerjakan subjek. Contoh, Yama menonton film di bioskop, Ibu membeli ikan di pasar, Hana duduk di kursi taman, Viva menulis puisi di kelas, dan Roy mengerjakan tugas di kantin. 6. Pelengkap atau komplement adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Contoh, Wawan bermain alat musik gitar, Wawan menyapu halaman, Santi pergi ke kantor desa, dan sebagainya. Dan terakhir, bentuk kata. 1. Kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Contohnya, pergi, makan, cari, jual, dan beli. 2. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusun yang berkedudukan setara. Contoh, Ibu pergi ke pasar dan ayah berangkat kerja. Adik tertidur pulas ketika digendong ibu.
3. Kalimat majemuk tidak setara adalah kalimat majemuk yang unsur-unsurnya tidak sederajat karena ada salah satu unsur yang kedudukannya lebih utama dibanding unsur lain. Contoh, ayah pulang dari masjid saat tengah malam dan dalam mencuci motor supaya terlihat bersih. 4. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI. Contohnya, akhirat, aksesoris, aktif, ambulans, analis, dan sebagainya. Dan terakhir, kata non-baku terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah slang. Contohnya adalah BTW atau by the way, break atau putus, kuy atau yuk, sabi atau bisa, dan pap atau foto. Yang kedua, jargon, contohnya overdosis, kemoterapi, empeles atau mos, dan sebagainya. Terakhir yaitu prokem, contohnya beneran, enggak, gue, bokap atau nyokap, dan YGY atau ya guys ya. Sekian guys, terima kasih.